Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang bonding lagi. Tapi ini bukan bonding yang biasa kita bahas sebelumnya ya. Karena kalau yang sebelumnya itu yang sering kali kita bahas adalah bonding yang umum, yaitu musang dengan skill follow me atau ngikutin owner ketika si owner ini berjalan gitu ya. Kan biasanya teman-teman itu salah persepsi ya, yang dikatakan bonding itu biasanya yang dianggap bonding itu cuman yang musangnya bisa ngikutin di belakang gitu. Padahal bonding itu adalah kedekatan, banyak macamnya. Tergantung dari musang dan ownernya itu sendiri, seperti apakah kedekatan dari mereka gitu ya. Musang yang anteng ketika digendong itu juga bisa dikategorikan ke dalam musang yang bonding, cuman bondingnya bonding anteng gitu ya. Kalau musang yang ngikutin ownernya ketika ownernya berjalan itu juga musang bonding. Bonding biasanya dibilang follow me ya, atau skill follow me, ngikutin di belakang gitu ya. Kemudian yang bakalan kita bahas sekarang yaitu yang ketiga, bonding jump to me. Nah, mungkin buat kalian yang udah lama mainan musang, kalian udah sering banget lihat ya, musang dari teman-teman itu kadang ada beberapa musang yang bisa loncat nyamperin ownernya gitu. Biasanya nih ya, si musang misalnya ditaruh di meja atau ditaruh di kursi, terus dia bakalan loncat ke badan si owner gitu guys. Nah, bonding dalam kategori inilah yang bakalan kita bahas sekarang. Nah, tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa buat subscribe dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi bikin konten tentang musang yang mungkin bermanfaat buat kalian semua guys. Oke, beberapa hal yang perlu kalian persiapkan supaya musang kalian punya skill jump to me, yaitu yang pertama tentunya musang guys. Kalau kalian nggak punya musang, gimana kalian bisa ngelatih musang kalian gitu ya. Yang kedua adalah yang perlu dipersiapkan itu owner. Kenapa owner perlu dipersiapkan? Karena seringkali owner itu nggak punya waktu buat ngelatih musangnya, atau buat ngajarin musangnya, atau juga buat ngajakin musangnya bermain. Nah, jadi owner ini juga faktor yang paling penting. Jadi kalau kalian nggak punya banyak waktu, jangan harap musang kalian itu bakalan bonding ke kalian guys. Kemudian yang ketiga adalah kemauan. Nah, owner ini juga perlu adanya kemauan. Kenapa? Karena banyak owner yang punya banyak waktu tapi nggak punya kemauan buat ngajarin musangnya atau buat mainan dengan musangnya. Jadi meskipun owner ini dia nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi musangnya dibiarin gitu aja di dalam kandang. Nah, kalau kalian termasuk owner yang seperti itu, jangan harap musang kalian itu bisa bonding guys gitu. Dan di sini kita udah punya video yang Pak Pet ambil dari akunnya Hasko Simuspan ya. Di sini. Nah, ini adalah salah satu cara melatih musang kalian supaya bonding di kategori skill jump to me. Gitu. Jadi yang perlu kalian lakukan pertama adalah kalian harus punya barang yang disukai oleh musang kalian. Barang itu bisa bermacam-macam. Misalnya bisa benda, bisa juga makanan, atau juga anggota badan kita gitu guys. Jadi kalian cari kira-kira musang kalian itu sukanya dengan apa. Nah, dalam kasus ini ya, dalam video ini si Hasko ini dia suka banget sama boneka, karena boneka gajah ini adalah boneka yang dijadiin mainan buat si Hasko. Jadi dari kecil Hasko ini udah mainan boneka gajah ini guys. Dia senang banget mainan dengan boneka ini, sehingga boneka ini bisa dijadikan alat untuk memancing Hasko supaya dia mau melompat atau nyamperin bonekanya gitu ya guys. Dan seperti yang kalian lihat di video ini, si Hasko ini dipancing menggunakan boneka kesukaannya ya, dipancing menggunakan boneka, dan bisa kalian lihat sendiri Hasko mau melompat ke badan si ownernya guys. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen ngelatih musang kalian supaya bisa melompat seperti ini, dan ininya tentu nggak instan ya guys, tentunya ini nggak instan. Jadi kalian harus sering-sering berlatih dengan musang kalian, sering-sering ngajakin musang kalian bermain, dan lakukan hal tersebut berkali-kali supaya musang kalian itu dia hafal dengan instruksi yang kalian berikan gitu. Jadi kalau cuma sekali dua kali besok udah berhenti gitu, dia nggak bakalan notice guys, dia nggak bakalan inget bahwa instruksi yang kalian berikan itu supaya dia mau melompat ke badan kalian gitu. Jadi lakukan hal tersebut berkali-kali, tiap hari, rutin dan sering kayak gitu ya. Dan sekali lagi,
lakukan menggunakan benda yang disukai oleh musang kalian. Misalnya musang kalian suka ngejar tangan kalian, pancing musang kalian menggunakan tangan kalian, guys. Kalau musang kalian itu sukanya dengan makanan, misalnya suka banget dengan pisang, satu jenis pisang atau apa gitu ya, atau makanan yang lain, mungkin bisa pakai cat food. Mungkin kalau musang kalian doyan banget sama cat food, nah kalian bisa pancing musang kalian menggunakan cat food tersebut supaya musang tersebut mau melompat ke badan kalian, guys. Nah, begitulah cara untuk mengajari musang kalian supaya bisa bonding dengan skill jump to me ya. Dan skill ini biasanya bisa kalian tunjukkan ketika musang kalian mengikuti kontes. Karena bonding tersebut itu menjadi nilai tambah ketika kalian mengikutkan musang kalian dalam kontes musang, guys. Jadi bisa kalian tunjukkan skill jump to me tadi atau skill follow me ya, musang kalian ngikutin di belakang kayak gitu, dan kalian biasanya bakalan dapat nilai lebih di situ, guys. Tapi itu nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah kedekatan antara kalian dengan musang kalian yang terbentuk karena rajinnya kalian berinteraksi dengan musang kalian. Gitu. Semoga kalian bisa ambil manfaat dari video ini dan semoga musang kalian semua bonding ke kalian ya. Dan rawatlah musang kalian sebaik-baiknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan yang terakhir subscribe.